Malam ini, jangan matikan lampu. Karena yang akan kamu dengar, mungkin membuatmu berpikir dua kali sebelum tidur sendirian. Selamat datang di Tonton Terus Yuk, tempat di mana kisah-kisah tak terjelaskan menemukan telingamu. Siapkan nyali, karena malam ini, kita akan menyusuri lorong gelap dari sebuah cerita yang tak semua orang berani dengar sampai akhir. Di balik gelapnya malam, ada suara-suara yang tidak semua orang bisa dengar. Dan kali ini, kamu akan mendengar satu kisah yang mungkin tak akan kamu lupakan seumur hidupmu. Aku selalu tahu bahwa rumah ayahku bukan rumah biasa. Sejak kecil, aku sudah merasakan hawa dingin yang tak masuk akal di koridor lantai 2. Ibuku bilang itu cuma perasaan, tapi ibu pergi meninggalkan rumah itu saat aku berusia 10 tahun. Sejak itu, aku tinggal bersama ayah di rumah besar yang menyimpan banyak sekali rahasia. Aku pulang ke rumah ayah tahun 1996. Beberapa minggu setelah pemakamannya yang sepi. Hanya dua tetangga tua yang datang, sisanya diam, seolah takut pada sesuatu yang tak mereka ucapkan. Aku datang membawa koper dan Walkman kesayangan, tak banyak harapan, hanya ingin menyelesaikan apapun yang ayah tinggalkan. Rumah itu masih berdiri kokoh. Bergaya kolonial, dikelilingi pagar besi berkarat dan pohon randu tua yang akarnya menjalar sampai ke pondasi. Ada aura lembab yang tak bisa dijelaskan. Cat tembok mulai mengelupas, dan jendela-jendela kaca patri masih memantulkan cahaya senja dengan warna aneh, kadang merah, kadang biru, tergantung siapa yang melihat. Sejak malam pertama, semuanya terasa salah. TV tabung di ruang keluarga tiba-tiba menyala sendiri pukul 2 pagi, memutar siaran hitam putih dengan suara desis. Padahal, aku belum mencolokkan kabelnya. Malam kedua, radio tua peninggalan Belanda memutar lagu keroncong tanpa kaset. Lagu itu, ibu sering menyanyikannya sebelum ia menghilang tanpa jejak tahun 1987. Aku menangis di lorong gelap itu, tapi langkah kaki dari lantai atas membuatku menahan napas. Siapa yang ada di atas? Malam ketiga, aku menemukan kamar ayah yang sudah bertahun-tahun tak kubuka. Di balik lemari, ada lubang kecil yang tertutup papan. Setelah kubongkar, aku menemukan sebuah tangga menurun, menuju ruangan rahasia di bawah tanah. Di sana, ada meja kayu, lilin-lilin meleleh, dan buku tua berbahasa Jawa kuno bercampur Latin. Ada satu catatan yang menarik. Aku bukan satu-satunya penjaga. Rumah ini dulu tempat persinggahan para pelindung jembatan dimensi. Ibuku dibakar hidup-hidup karena rahasia ini. Istriku menghilang karena mencoba membukanya. Anakku, semoga kau tak melanjutkan warisan ini. Salam terakhir, ayahmu, 1996. Dan sejak saat itu, malam-malamku berubah. Cermin memantulkan sosok kecil berambut panjang, suara perempuan memanggil dari sumur belakang, dan kadang, bisikan ayah terdengar dari ruang makan, tempat ia dulu selalu membaca koran sore. Aku mulai kehilangan arah. Tapi satu hal pasti, apa yang tersembunyi di rumah ini, tidak ingin ditinggalkan sendirian. Mereka bilang aku gila. Hari itu aku berdiri di tengah ruang makan, tangan gemetar memegang mangkuk sup yang baru kusajikan. Suamiku menatapku tajam, dengan mata yang seakan tak ku kenal lagi. Matanya kosong, seperti bukan milik pria yang dulu ku jatuh cinta padanya. Aku dengar mereka lagi tadi malam, bisikku pelan. Dia pura-pura tak mendengar, seperti biasa. Tapi aku tahu, dia juga mendengar suara-suara itu. Suara anak kecil tertawa dari dalam dinding, suara tangisan perempuan dari bawah lantai papan ruang tamu. Sudah berminggu-minggu begitu, sejak dia mulai menghabiskan malam di ruang bawah tanah yang katanya tempat meditasi. Aku tahu itu bohong. Malam itu aku menyelinap. Aku menunggu sampai dia tidur. Langkahku pelan, menuruni tangga dengan senter kecil dan jantung yang berdetak tak karuan. Pintu ruang bawah tanah dikunci dengan rantai. Tapi kuncinya tersembunyi di bawah jam tua di dinding ruang kerja. Aku pernah melihatnya menyimpan sesuatu di sana. Dan aku benar. Begitu aku membuka ruang bawah tanah, hawa dingin seperti menarikku masuk. Dinding-dindingnya penuh tulisan aksara Jawa kuno, simbol-simbol yang bahkan tak ku kenal. Di tengah ruangan, ada lingkaran merah gelap seperti bekas darah yang sudah mengering. Lalu aku melihatnya, cermin besar, tinggi, berdiri sendiri menghadap dinding. Tapi yang terpantul bukan aku. Yang kulihat adalah aku, berdiri di ruang makan, menyajikan sup, dengan mata kosong. Tapi itu bukan aku. Itu bukan aku.
Tiba-tiba seseorang mendorongku dari belakang. Aku jatuh masuk ke dalam lingkaran itu. Dunia berputar, segalanya gelap. Lalu aku terjebak. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Salatiga, 1996. Hari ini, aku mendengar langkah kaki anakku. Dia kembali ke rumah ini. Suaranya lebih berat, tapi aku tahu, itu dia. Darah dagingku. Dia berjalan di lantai atas, mendekati kamar ayahnya. Anakku, jangan masuk ke ruang bawah tanah. Jangan ulangi kesalahan kami. Aku hanya bisa berbisik melalui cermin dan radio tua. Tolong dengar suara ibu. Hari keempat di rumah ayah. Langit mendung sejak pagi, dan angin tak berhenti menggerakkan tirai kamar meski jendela tertutup. Aku merasa seperti ada yang mengawasiku. Tapi kali ini, aku tidak merasa takut. Ada sesuatu yang familiar, hangat, seperti pelukan yang pernah ku kenal lama sekali. Di tengah malam, aku kembali ke ruang bawah tanah. Cermin itu, yang kulihat 2 malam lalu, kini bersih, seolah dilap seseorang. Padahal aku tidak pernah menyentuhnya. Aku berdiri di depannya, memandang pantulan wajahku yang tampak lebih letih dari biasanya. Tapi saat kulangkahkan kaki 1 inci lebih dekat, cermin itu berubah. Bayanganku menghilang, digantikan oleh sosok perempuan berambut panjang yang berdiri di ruang makan, memegang mangkuk sup. Dia berbalik perlahan, matanya berkaca-kaca, mulutnya bergerak-gerak, seolah ingin berkata sesuatu. "Ibu," tanyaku pelan. Suaraku gemetar. Dia mengangguk. Cermin bergetar. Udara menjadi dingin seperti es. Dan tiba-tiba, aku bisa mendengar suaranya, bukan dari cermin, tapi dari dalam kepalaku. Lebih besar dari, "Nak, jangan tinggal di sini. Rumah ini haus darah. Ayahmu mencoba menutup portal, tapi gagal. Aku terjebak di antara dunia. Tapi kamu masih bisa keluar." Aku terdiam. Air mataku mengalir tanpa sadar. "Ibu, kenapa baru sekarang?" "Lebih besar dari, karena kamu akhirnya percaya. Hanya yang bersedia melihat yang bisa mendengar." Cermin itu memancarkan cahaya lembut. Untuk sesaat, aku melihat tangannya merentang ke arahku. Aku nyaris menyentuhnya, tapi kemudian, suara berat memecah ruangan. "Lebih besar dari, dia milikku. Pergi dari sini." Cermin itu retak. Bayangan ibu menghilang dalam kilatan cahaya. Aku terhempas ke lantai, dan semua lilin padam bersamaan. Dalam gelap, hanya satu suara yang tersisa, suara tawa, bercampur dengan tangis. Dari balik tembok, aku belum tahu siapa pemilik suara itu. Tapi aku bersumpah, aku akan mengeluarkan ibu dari sana. Apapun taruhannya. Hujan turun deras sejak subuh. Aku duduk di ruang kerja ayah, membuka-buka kembali buku harian dan catatan kunonya. Semakin banyak aku membaca, semakin terasa jelas, rumah ini bukan dibangun untuk ditinggali, melainkan untuk menyimpan sesuatu. Sesuatu yang lama, dan lapar. Salah satu catatan yang kutemukan ditulis tahun 1963, ditandatangani oleh seseorang bernama R. Wiratma Kusumo. Tulisannya rapi, pakai tinta hitam, dengan bahasa yang nyaris seperti mantra. Lebih besar dari, rumah ini didirikan di atas bekas alas keramat. Tempat ritual terakhir dilakukan oleh pemuja sang penjaga gerbang. Mereka menyebutnya, Jangga Jagat, makhluk yang bisa menembus batas dunia. Dulu, keluarga kami ditugaskan menjaga. Portal itu tetap tertutup, tapi darah harus terus mengalir. Aku menggigil, kata portal, penjaga, dan darah muncul berulang kali. Bahkan ada simbol aneh di halaman terakhir, lingkaran dengan mata di tengah dan 4 garis yang melintang ke arah mata angin. Di bawahnya tertulis, lebih besar dari, jika satu penjaga hilang, portal melemah. Jika 2 lenyap, batas dunia runtuh. Mungkinkah ayah adalah penjaga terakhir? Dan ibu, bukan sekadar istri, tapi juga pewaris darah kuno itu. Aku kembali ke ruang bawah tanah, membawa buku itu bersamaku. Cahaya senter bergetar, dinding batu di bawah mulai retak, seperti bernafas. Dan suara itu muncul lagi, tawa kecil anak-anak, disusul langkah kaki yang terdengar bolak-balik. Aku menyadari sesuatu yang mengerikan, rumah ini bukan berhantu. Rumah ini hidup, dan ia lapar akan kenangan, suara, dan jiwa manusia. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Di balik rak tua di ruang bawah tanah, aku menemukan pintu kecil, terbuat dari kayu jati, dengan kunci besi berukir huruf Jawa, tutup nganti tekan baline jagat, tertutup hingga kembalinya dunia. Apa yang disembunyikan di balik pintu itu?
Aku belum tahu, tapi aku harus membuka lembaran berikutnya dari rahasia ini, sebelum rumah ini menelan aku, seperti ia telah menelan ibuku. Hujan belum juga reda, langit gelap seharian seperti enggan memberi cahaya, seakan turut menyimpan rahasia yang coba kusingkap. Pintu kecil di balik rak tua terus memanggilku. Tapi tak ada kunci yang pas, tak dari lemari ayah, tidak dari ruang kerja, bahkan bukan dari kalung liontin yang selalu tergantung di leherku sejak kecil. Sampai aku ingat satu hal, kalung ini bukan sembarang liontin. Dulu ibu pernah bilang, jangan pernah lepas ini. Kalau kau hilang, kalung ini akan jadi jalan pulang. Aku tak pernah tahu maksudnya, sampai aku buka liontin itu, dan menemukan kunci kecil, tersembunyi di balik lapisan dalamnya. Tanganku gemetar saat memasukkan kunci ke lubang pintu kayu. Klik, pintu terbuka perlahan, mengeluarkan bau tanah basah dan dupa tua yang menusuk. Di baliknya, lorong sempit membawa ke ruang bundar gelap. Dinding-dindingnya dipenuhi kain hitam dengan rajah-rajah merah. Di tengahnya ada altar batu, dan di atasnya tergeletak boneka kain tua, matanya dijahit, mulutnya dikunci kawat. Tapi bukan itu yang membuatku ingin lari. Di sekeliling altar, tergantung foto-foto tua. Semua kabur, kecuali satu. Foto hitam putih, tahun 1950-an. Seorang pria muda, mata tajam, berjas. Di belakangnya berdiri seorang perempuan dengan rambut digelung klasik, memegang bayi. Itu ibuku, dan pria itu, bukan ayahku. Seketika altar itu bergetar, boneka kain di tengah batu mulai bergerak. Dari dinding, suara muncul. Lebih besar dari, kamu membuka pintu yang seharusnya tetap tertutup. Kau bukan penjaga, kau waris darah. Tapi darahmu tak cukup, satu jiwa lagi, maka jagat akan terbuka. Aku mundur, jantungku nyaris meledak. Tiba-tiba, dari cermin yang tergantung di dinding belakang ruangan, muncul wajah ibu, pucat, menangis. Lebih besar dari, nak, kau harus pilih, bebaskan aku dan buka portal itu, atau tinggalkan aku dan kunci segalanya selamanya. Tapi jika kamu tinggalkan, rumah ini tak akan pernah melepasmu juga. Pilihan itu menggantung di udara. Kunci di tanganku terasa berat seperti dosa. Aku bisa bebaskan ibu, tapi bisa jadi membawa sesuatu yang lebih mengerikan ke dunia. Dan aku hanya punya waktu sampai malam ke-7. Pagi ke-5, aku keluar rumah untuk pertama kalinya sejak kembali. Kabut belum mengangkat, dan udara pagi terasa lebih sunyi dari biasanya. Di seberang jalan, rumah-rumah kosong berdiri diam, seolah tak bernyawa. Hanya satu rumah yang tampak hidup, berjendela bambu, dengan pekarangan penuh tanaman sirih dan kelor. Orang-orang menyebutnya Mbah Surati. Sejak kecil, aku hanya tahu beliau sebagai perempuan tua yang jarang bicara. Selalu mengenakan kain gelap dan membawa tas anyaman kecil. Orang-orang bilang dia, yang terakhir dari zaman lama, tapi aku tak pernah tahu apa maksudnya. Ketika aku mengetuk pintunya, ia sudah berdiri di ambang, seolah tahu aku akan datang. Lebih besar dari, anakmu Jagat, iya. Putranya Laras dan cucunya Wiratma. Aku mengangguk pelan. Beliau mempersilakan masuk tanpa bicara banyak. Aroma menyan dan kembang kering menyelimuti ruangan kecilnya. Lalu, dari rak kayu tua, beliau mengambil sebuah buku lusuh bersampul kain merah. Lebih besar dari, kalian pewaris rumah penjaga. Tapi rumah itu sudah lama miring niatnya. Ia membuka buku, memperlihatkan gambar rumahku, tapi dalam bentuk awalnya, tahun 1902, saat masih berupa bangunan joglo besar. Di bawah gambar, ada nama-nama leluhurku. Lebih besar dari, rumah itu dulunya tapak dari sendang mati, tempat roh-roh dipasung agar tidak gentayangan. Tapi saat Jepang datang, salah satu dari leluhurmu membebaskan salah satu roh besar, demi kekuatan. Aku menelan ludah. Jangga Jagat, Mbah Surati mengangguk. Lebih besar dari, itu bukan sekadar roh. Dia perantara dunia, penjilat batas alam. Dan sejak itu, rumah itu harus terus diberi tumbal, agar dia tak lepas. Ayahmu mencoba menghentikannya, tapi dia lemah. Ibumu, lebih kuat, tapi dia hilang karena melawan waktu. Aku menunjukkan kunci kecil dari liontin dan menggenggam buku catatan ayahku. Lalu, aku harus apa? Mbah Surati menatapku dalam-dalam, matanya seperti melihat ke masa depan. Lebih besar dari, kamu hanya punya dua jalan. Buka portal dan hadapi Jagat, atau bakar rumah itu sebelum malam ke-7. Tapi jika kamu membakar rumah itu, ibumu ikut musnah.
Dia bagian dari penyeimbang. Lebih besar dari, kalau kau buka portal, pastikan kamu siap menukar satu jiwa. Aku pulang sore itu dengan hati kacau. Pilihannya bukan lagi soal benar atau salah. Tapi siapa yang siap dikorbankan, aku, ibuku, atau dunia luar. Dan waktu terus berjalan. Rumah ayah kini sepi seperti kuburan. Bahkan jam tua di ruang tamu sudah berhenti berdetak sejak tengah hari, seolah waktu ikut membeku menjelang malam ketujuh. Aku mengikuti petunjuk dari Mbah Surati, menggambar simbol lingkaran darah dengan campuran tanah dari sendang mati, menyalakan 7 lilin dan mengikat benang hitam di sekeliling ruang bawah tanah. Semua terasa seperti mimpi buruk yang terlalu nyata. Tapi aku harus melakukannya. Di tengah ruangan, cermin besar itu kembali berdiri. Kali ini bukan sekadar pantulan, aku bisa melihat kabut tebal bergulung di baliknya. Dan suara ibu mulai terdengar semakin jelas. Lebih besar dari, "Nak, kamu sudah dekat. Tapi jagat tahu kamu datang." Dia tak akan diam. Aku menaruh liontin ibu di tengah lingkaran. Lalu darah dari telapak tanganku kuteteskan ke simbol utama, seperti yang tertulis di catatan Wiratma. Cahaya lilin bergetar. Cermin memantulkan bayangan-bayangan asing, seperti banyak tangan merayap dari balik kabut. Lalu, waktu berhenti. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Bagian 2, ibu di balik portal. Di sisi lain cermin, Laras berdiri dalam kabut abadi. Rambutnya terurai, gaunnya basah oleh embun dingin yang tak pernah kering. Ia telah berjalan berpuluh tahun dalam waktu yang tak bergerak, menunggu satu suara anaknya. Dan kini suara itu ada. Gema darahnya telah memecah dinding kabut. Laras menatap ke atas. Di langit kelam alam antara, retakan cahaya mulai terbuka. Ia bisa melihat dunia luar. Ia bisa melihat anaknya berdiri di ruang bawah tanah, gemetar namun tegar. Tapi dari kegelapan, sosok itu muncul. Hitam, tinggi, matanya merah tak berkedip. Jangga jagat, lebih besar dari, kau ingin keluar. Tukar jiwa, anakmu atau kau. Laras menggenggam dadanya. Lebih besar dari, biar aku yang tertinggal. Jagat tertawa lirih. Lebih besar dari, terlambat. Anakmu sudah memilih membukakan gerbang. Sekarang tinggal siapa yang kuat bertahan. Portal mulai terbuka. Angin dari dua dunia saling menyedot. Laras berlari ke arah cahaya, ke arah cermin, sementara tangan-tangan hitam mulai menarik tubuhnya. Ia menjerit, lebih besar dari, "Nak, jangan lepaskan. Jangan takut apapun yang kau lihat." Tapi di dunia luar, sang anak juga mulai melihat sesuatu. Sosok-sosok berjalan keluar dari dinding, membawa wajah yang dikenalnya. Wajah ayah, wajah kecilnya sendiri. Ritual belum selesai, dan malam ketujuh belum mencapai puncaknya. Malam ketujuh akhirnya datang. Seluruh rumah itu terasa bergetar, seperti napas yang tertahan. Lingkaran darah di lantai bawah tanah mulai berkilau dalam cahaya lilin, dan cermin besar itu kini memantulkan lebih banyak dari sekadar bayanganku. Sesuatu, atau seseorang, berada di sana, menunggu. Aku berdiri, memandang ke cermin, mencoba mengabaikan suara-suara yang mulai berdengung di telingaku, suara ibu, suara ayah, suara makhluk yang tak bisa kujelaskan. Lebih besar dari, "Nak, kau harus bisa mendengar aku. Kau harus kuat." Tangan ibu menggapai dari balik kabut di cermin, wajahnya semakin kabur, terdistorsi oleh kekuatan yang ada di sana. Namun aku bisa merasakannya, rasa sakit, perasaan kehilangan yang pernah ia alami. Lalu, sosok itu muncul lagi. Jangga jagat, makhluk yang seakan sudah melampaui waktu dan ruang, tinggi menjulang dengan wajah tanpa ekspresi, matanya bercahaya merah pekat. Lebih besar dari, kau tak bisa menghentikan apa yang sudah dimulai, anakku. Dunia ini milikku sekarang. Tiba-tiba, di belakangku, terdengar langkah kaki, suara ibu, lebih jelas dari sebelumnya. Ibu muncul di depan cermin, tangannya terulur, wajahnya lebih nyata, seolah ia melawan kekuatan yang mengurungnya. Lebih besar dari, anakku, ingat, kita semua terhubung. Jangan biarkan dia mengambil alih. Aku merasakan sesuatu menyusup ke dalam tubuhku, seperti ada kekuatan besar yang mencoba mengambil alih pikiran dan perasaanku. Aku bisa melihat wajah ayahku, tapi bukan wajah yang pernah kucintai. Wajah itu menjadi kosong, hampa, sebuah jiwa yang hilang. Aku tahu, jika aku tidak bertindak sekarang, semuanya akan hilang. Aku memegang liontin ibu yang aku simpan selama ini, kunci yang membawaku ke sini.
Kunci itu terasa sangat berat. Rasanya, dalam setiap detik yang berlalu, dunia ini semakin runtuh. Aku berteriak, mengarahkan liontin itu ke cermin, mengaktifkan simbol yang telah aku gambar dengan darah di lantai. Jangan biarkan dia menang. Cermin itu bergetar, cahaya biru keluar dari tengahnya, menggulung seperti tornado, mendorongku mundur ke dinding. Aku merasa dunia berputar cepat, seperti diperas oleh kekuatan yang tak terukur. Di balik kabut yang memadat di cermin, ibu muncul dengan senyum lemah di wajahnya. Ia menatapku penuh harap. Lebih besar dari, kamu sudah melakukannya, nak. Ini saatnya kita menutup gerbang. Namun, sebelum aku bisa menjawab, Jangga Jagat melangkah maju, tubuhnya melayang menembus kabut, menggapai ibu yang kini semakin memudar. Lebih besar dari, dia tak akan pergi tanpa harga. Seketika, tubuh ibu terangkat, seolah terhisap oleh makhluk itu, dan aku bisa merasakan ikatan darah kami terputus. Tangan ibu yang terulur semakin lemah. Aku cinta kamu, suaranya semakin jauh. Aku mengerang, tanganku mencengkeram liontin itu erat-erat, merasakan panas yang seakan membakar jari-jariku. Tidak, aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Dengan sisa kekuatan, aku memutar kunci itu dalam lingkaran, mengikuti setiap gerakan simbol yang ada. Kunci itu berkilat, menyentuh titik terakhir simbol dengan kekuatan luar biasa, mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Akhirnya, gerbang itu tertutup. Jangga Jagat berteriak, namun ia terhenti, tubuhnya terpecah menjadi ribuan serpihan kabut yang akhirnya menghilang. Semua menjadi sunyi. Ibu jatuh ke lantai, tampak lelah namun damai. Matanya yang semula kosong kini memancarkan kedamaian. Aku berlari mendekat, memegang tangannya yang dingin. Lebih besar dari, maafkan ibu, maafkan karena telah membiarkanmu terjebak. Suara ibu berbisik lemah, sebelum ia akhirnya menutup mata. Aku merasa dunia ini kembali stabil, namun ada kekosongan yang mendalam. Rumah yang tadinya bergemuruh kini terdiam. Angin berhenti bertiup, dan kabut di luar mulai menghilang. Namun, aku tahu ini bukan akhir. Karena di setiap sudut rumah ini, ada jejak-jejak yang tak pernah benar-benar hilang. Portal telah tertutup, tapi siapa yang bisa menjamin bahwa semuanya telah selesai? Aku memeluk ibu untuk terakhir kalinya, merasakan kesedihan dan kedamaian bercampur dalam hatiku. Rumah ini, meski sunyi, masih menyimpan rahasia, tetapi kini, akulah yang akan menjaga rahasia itu. Di luar, langit mulai cerah, menandakan bahwa dunia telah kembali berjalan. Namun di balik setiap pintu dan jendela rumah itu, ada bisikan halus yang mengingatkan bahwa keabadian tidak akan pernah sepenuhnya terhenti. Dan aku, sebagai penjaga yang baru, hanya bisa menunggu jika suatu hari pintu itu akan terbuka lagi. Cerita ini mungkin hanya tinggal kisah lama, atau justru peringatan untuk kita semua. Karena terkadang, sesuatu yang tak terlihat, justru paling dekat dengan kita. Terima kasih telah mendengarkan. Subscribe untuk cerita yang lebih mencengkam lainnya.